Selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mundur bukan pilihan yang bijaksana. Tetap maju dan percaya bahwa Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Saat kita angkat tangan, saya yakin Tuhan pasti turun tangan tolong tiap kita. Dalam ujian, iman kita makin disempurnakan. Karena hanya dengan iman kita dapat melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar yang tercatat dalam Lukas pasal yang ke-18. Ayat pertama dimulai Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, refleksi dari iman yang nyata adalah hubungan. Kalau kita percaya, kalau kita yakin ada sosok yang mampu melakukan segala perkara, yang memberikan keselamatan bagi kehidupan mereka yang percaya kepadanya, maka tak mungkin tak ada wujud hubungan yang dua arah. Apa hubungan dua arah? Definisi dua arah dalam pengertian saya adalah doa. Ayat yang kedua katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata kepada dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Mari kita jawab pertanyaan Tuhan dari perumpamaan yang Dia bentangkan pagi hari ini bagi kita. Apakah Tuhan tidak akan membenarkan saudara dan saya ketika kita siang malam berseru kepadanya? Pertanyaan kedua yang Ia sampaikan dalam teks ini adalah, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Adakah Tuhan memperpanjang waktu menolong saudara dan saya? Jawab. Karena ketika kita bisa menjawab pernyataan dan pertanyaan itu, maka saya yakin kita pasti mampu untuk terus melangkah dan akhirnya menikmati kegenapan janji Tuhan. Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Jadi iman bukan sesuatu yang akhirnya membuat kita menampilkan aktualisasi diri kita sendiri. Tuh kan, karena saya memegang ini maka saya dapat ini. No. Iman berbicara tentang kedaulatan Tuhan kepada orang pilihannya. Mereka yang beriman pasti akan melakukan hubungan secara tekun waktu demi waktu. Mereka yang beriman tidak akan
diisi oleh keraguan di dalam hatinya. Namun sebaliknya, orang yang beriman akan menumpuk ucapan syukur yang dia dedikasikan atas semua berkat yang Tuhan kasih di kehidupannya. Janda itu tidak punya siapa-siapa. Janda itu mengerti bahwa posisinya sangat lemah dan rentan. Tapi hal sederhana yang ia bisa buat, ia kerjakan dengan kesungguhan hati, terus-menerus. Hanya mengetuk pintu dan berseru, "Tolong aku, tolong aku, tolong aku." Padahal dia tahu di balik pintu ada sosok pribadi yang gak pernah melakukan sesuatu yang benar. Dia menentang Allah dan gak peduli dengan yang lain. Tapi kemudian ada perubahan atas sikap ngotot dan tekunnya seorang janda ini meminta pertolongan kepada hakim yang tak benar. Masa Tuhan yang memanggil saudara dan saya sama dengan hakim itu? No. Tuhan kita sempurna. Karenanya waktu engkau tekun merenungkan firman, maka akan timbul iman. Iman itu akan mendorong saudara konsisten. Dan waktu kita konsisten, kita akan melihat tak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita. Selamat pagi. Amin.